Oke, siap. Yang tengah dulu. Kanan. Kiri. Semuanya lagi. DTW Tanah Lot Bali. Nggak mau, ularnya nggak panjang kok. Enggak, itu beda cerita. Hah? Yang itu beda cerita. Tangkap aku lah. Siapa yang berani pegang ular di sini? Ularnya lain, saya minta ularnya yang di tanah ular, Bu. Ini sudah tangkap yang lain. Teman aku. Takut ya? Sama. Ya, nanti kan di tanah lab ini kan mungkin yang sudah pernah ke tanah lab ya pasti tahu di sana ada ular yang disandrakan, yang disuntikkan. Itu bukan ular yang gede itu ya. Di tanah lab kan ada juga ular gede segede pahanya itu ada. Iya, benar. Ada. Bukan satu ekor, Bu. Kalau dulu banyak. Kalau sekarang itu yang mungkin yang terbanyak saya lihat sih 4 ekor yang pernah saya lihat gitu ya. Nah cuman kan keluarnya nggak tentu, kadang 1, kadang 2, nah paling banyak 4 yang saya lihat gitu. Kenapa? Enggak, Bu, bukan buat drama. Jadi sebenarnya ini maksudnya gimana, Bu? Bisa menebak orang ini karena apa nih? Emang ular itu Terus gimana caranya ular itu mau meramal kita? Enggak sih, setahu saya kalau yang di ular yang di tanah lab itu kita hanya bisa berdoa, Bu. Ya berdoa tidak hanya untuk orang Bali saja, tidak hanya untuk orang Hindu saja, tapi untuk semua umat. Ya itu boleh berdoa di sana. Jadi sambil pegang ularnya. Ya enggak, Bu. Selama ini sih belum pernah yang saya dengar dipakai sama ularnya. Ya hidup lah, Bu. ular hidup. Bukan patung ya, Bu ya. Ini bukan patung. Nah, ini kayaknya trauma ini ya. Ini ular asli. Ularnya itu ular laut, Bu. Ular laut di mana warnanya lereng atau hitam putih dan ekornya itu tipis seperti ikan. Ya, ular laut kan begitu, ekornya tipis seperti ikan. Nah, biasanya ular laut ini memang dikenal bisanya paling mematikan kan. Nah, cuman kalau yang di sini belum pernah saya dengar ada pengunjung ataupun ada umat yang dipakai sama ular itu. Nah, kan ada penjaganya juga, Ibu, di sana. Ya, jadi nggak sembarangan kalau kita misalnya datang ke sana, terus ada ularnya di berkeliaran di sana, enggak. Nah, jadi setiap pagi itu petugasnya pasti akan
survei dulu. Nah maksudnya keliling lah ya, keliling kalau airnya itu lagi surut. Nah kalau di kebun-kebun itu ada kelihatan ular, diambil sama petugasnya di sana. Nah diambil, dibawalah dibuatkan kayak gua gitu Bu. Nah di bawah kebunnya itu ada kayak gua gitu ya. Nah itu dibuatkan di sana tempat. Nah ditaruh di sana, ularnya berapa pun ketemu ya ditaruh di sana. Nah jadi bagi wisatawan yang datang ke Tanah Lot itu kan nggak takut mobilnya. Kalau dibiarkan berkeliaran itu kan takut Bu. Nah makanya diambil sama tugasnya. Nah itu pun kalau ada. Nah biasanya kan kalau airnya lagi pasang itu nggak kelihatan. Jadi kan udah ke laut tuh gitu. Nah ini ularnya kecil, mungkin seukuran ibu jari kita. Belut lah, satu belut. Belut. Lebih besar dari belut gitu ya. Nah jadi tuh. Nah kalau Bapak Ibu menemukan nanti melihat ular yang besar, ya mungkin ukuran seukuran lengan kita, itu di luar daripada kawasan pantai. Nah itu baru ular yang memang dipelihara. Nah jadi untuk foto-foto lah begitu ya. Jadi ular kita atau ular sanca itu saya kurang tahu namanya. Itu ada biasanya tiga ular. Ada yang warnanya kuning, ada yang warnanya putih, dan juga hitam gitu. Nah itu Bapak Ibu bisa pegang untuk foto-foto. Nah tapi kalau yang di pantai itu adalah ular yang disakralkan di sana ya. Nah selain itu Bapak Ibu selain berdoa di tempat di ularnya, itu bisa juga berdoa di mata air tawarnya. Nah tahu nggak ada mata air tawar di sana? Ini di pantai juga, tapi mata air itu mata air tawar. Ya, nah itu ya kan nonton ke sana Ibu, jadi biar tahu juga kan. Nah, cuma di sana Bapak Ibu untuk mata air tawar, nah itu juga bisa kita berdoa di sana asalkan airnya surut. Ya, karena kan kalau airnya pasang kita nggak bisa nyebrang lagi Bu, jadi basah gitu. Ya, itu nanti mudah-mudahan sih sore ini airnya agak surut ya. Nah, karena kan biasanya setelah bulan purnama itu kayak kemarin di Pasar Belasti kan sore surut Bu. Ya malamnya baru naik lagi gitu biasanya pasang lagi. Ya mudah-mudahan nanti di Tanah Lot juga seperti itu ya. Nah jadi pura Tanah Lot ini merupakan pura Bangkahyangan. Nah kalau di Bali kan puranya banyak sekali ya, banyak sekali ada pura. Nah itu ada tingkatannya Bapak Ibu, ada tingkatan puranya. Nah kalau Bapak Ibu melihat pura yang ada di dalam rumah orang Bali, nah itu namanya Sanggah Pemerajan. Ya Sanggah Pemerajan ini adalah tingkatan pura yang paling kecil, di mana itu merupakan kalau orang Muslim bilang musolanya. Ya, jadi misalnya orang Bali gitu, jadi namanya Sanggah Pemerajan sebagai tempat ibadah sehari-hari gitu. Nah kemudian ada yang lebih tinggi lagi tingkatannya itu adalah Pura Tanti atau Pura Badio. Jadi kalau kita sudah lebih dari 40 kakak, itu biasanya sudah punya pura keluarga besar. Ya, jadi yang satu garis leluhur gitu ya. Pura Badio, nah, banyak sebutan sih, Pura Badio, Pura Tanti, Pura Maksang, nah itu banyak sebutannya. Nah itu salah satunya adalah Badio. Kemudian ada Pura Fungsional. Pura Fungsional ini ya pura yang memang diperuntukkan profesi tertentu. Ya misalnya Bapak Ibu ke pantai itu pasti melihat pura. Nah puranya ini adalah khusus untuk para nelayan. Jadi yang berprofesi di bidang kelautan, ya, jadi untuk nelayan gitu. Kemudian ada di pasar. Udah pernah ke pasar belum? Maksudnya selama di Bali sudah sempat ke pasar belum? Belum ya. Ya, Pusat Psikologi, pasar tradisional pun. Nah itu ada pura, namanya Pura Melanting. Jadi ini untuk para pedagang, ya, yang berprofesi sebagai pedagang. Kemudian di sawah, nah di sawah pun ada puranya. Jadi pura ini khusus untuk para petani, namanya Pura Subak. Mungkin pernah dengar Subak ya. Nah Subak itu sistem pengairan di Bali, betul. Cuman puranya ini ada yang menyebutnya Pura Subak, ada yang menyebutnya Pura Uyun Sui gitu. Jadi itu khusus untuk yang berprofesi di bidang itu. Nah kemudian
pura teritorial. Pura teritorial ini ada di masing-masing wilayah kekuasaan satu daerah, satu desa. Jadi setiap desa memiliki pura Kahyangan 3 namanya. Jadi ada 3 pura Bapak Ibu sebagai tempat pemujaan kepada Tuhan dalam manifestasi beliau sebagai Brahma, Wisnu, Siwa gitu. Nah, ini kan sebutan di Bali kan banyak dewa gitu ya, banyak dewa. Intinya satu Tuhan yang Maha Esa. Tapi manifestasi beliau kami sebut dengan banyak nama begitu. Ini jadi seperti itu. Jadi ada 3 nama pura ya kalau di desa-desa. Ada yang dinamakan dengan pura desa atau Balai Agung, seperti yang Bapak Ibu lihat pura besar yang kemarin sebelum kita belok ke Krishna. Nah itu pura desa dan sekaligus pura pusat ya. Kemudian di kuburan, sudah sempat lihat kuburan kan kemarin? Sudah. Nah di sebelahnya kuburan atau berdekatan dengan kuburan itu ada yang namanya pura dalam. Ya, pura dalam ini untuk pemujaan kepada Siwa sebagai pelebur atau sebagai pemerintah pengembali ke asal gitu. Makanya dia ada di kuburan. Jadi kan kita lahir, hidup, mati, nah kita akan mengembalikan semua yang usang. Nah itu agar dirubah menjadi yang baru begitu. Jadi pengembali ke asal, pemerintah namanya ya. Itu. Nah itu merupakan pura teritorial. Nah kemudian ada 8 pura umum. Ya pura umum ini bisa dikunjungi oleh semua umat Hindu baik yang berada di Bali maupun di luar Bali gitu. Nah kalau yang seperti di Ulung dan Berantan ini juga bisa digolongkan ke pura umum karena semua umat yang berada di semua kabupaten di Bali itu bisa sembahyang di sini gitu. Nah kalau pura Kahyangan ini yang ada di Tanah Lot ini adalah dibangun oleh seorang resi. Nah dibangun oleh para resi zaman dulu. Nah resi yang membangun ini berasal dari Jawa Timur. Ya beliau adalah seorang guru spiritual, seorang penasehat kerajaan di Jawa Timur yang diberi nama Dangyang Dwi Jenderal atau lebih dikenal dengan nama Dangyang Nirarta. Nah dia ini datang ke Bali itu untuk menyebarkan ajaran Dharma atau ajaran agama Hindu. Nah kedatangan dia ke Bali itu dengan misinya menyebarkan ajaran agama Hindu. Dia juga banyak membangun pura-pura di Bali. Ya salah satunya adalah Pura Tanah Lot. Ya dan cerita tentang sejarah tentang adanya ular, adanya mata air tawar di sana itu juga ada dalam buku Dwi Jenderal Tato ini Bapak Ibu ya. Nah yang menceritakan tentang perjalanan Dangyang Nirarta atau resi ini mengunjungi salah satu pura yang dinamakan dengan Pura Rambut Siwi. Itu berada di daerah Kabupaten Jembrana. Ya, Jembrana. Ya, di sana dia bermeditasi. Ya, kalau zaman dulu kan seorang pendeta itu pasti memiliki kekuatan spiritual yang sangat tinggi ya, percaya tidak percaya. Jadi zaman dulu memang seperti itu, kayak misalnya kiai itu kan sakti di zaman dulu. Tidak seperti sekarang ya. Kalau sekarang kan kita hanya bisa melihat keajaiban kesaktian seperti itu di film-film ya. Tapi kalau zaman dulu itu memang nyata. Jadi para pendeta, para resi itu memiliki kekuatan spiritual yang sangat tinggi. Nah, pada saat Dangyang Nirarta itu bermeditasi, dia mendapatkan tawisik. Dia disuruh mencari keberadaan sebuah sinar. Ya, dan ternyata setelah dia bermeditasi, benar dia melihat sinar yang ada dalam meditasi dia itu. Nah, dia melihatnya di arah tenggaranya Pura Rambut Siwi. Nah, atas petunjuk yang dia dapatkan pada saat meditasi, dia mencari keberadaan sinar itu. Nah, dia berjalan ke arah timurnya Kabupaten Jembrana dan tiba di sebuah desa yang dinamakan dengan Desa Braban. Desa Braban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan. Ya, ini kabarannya kan di daerah Gedugul ini juga masih termasuk Tabanan, tapi agak ke utaranya. Nah, kalau di Tanah Lot ini Tabanan bagian baratnya, gitu. Nah, di sini di Desa Braban ini beliau tiba di sebuah daratan dan melihat sebuah batu karang yang sangat besar dan bentuknya seperti burung beo. Beliau namakan dengan Gili Deo.
ya. Dan tibanya di desa ini, dia melihat kehidupan masyarakat desa Brabant itu tidak tentram. Jadi banyak wabah penyakit di sana. Kemudian pertanian masyarakat itu tidak tumbuh dengan subur. Padahal di daerah Tabanan ini kan sebagai penghasil beras terbesar di Bali. Penghasil beras terbesar di Bali karena persawahannya paling banyak, paling luas di sana. Gitu. Cuman pada saat kedatangan Dang Wirata itu dia melihat pertaniannya tidak subur. Jadi sering terjadi gagal panen begitu. Nah, ternyata dicari tahu penyebabnya masyarakat itu tidak pernah mengadakan upacara, tidak pernah mengadakan ritual, tidak ada sesajennya gitu, karena memang dilarang oleh pemimpin desanya. Ya, itu yang dinamakan dengan Kibraban ya. Nah, dia yang melarang masyarakat, yang melarang warganya untuk membuat persembahan gitu. Nah, dengan kedatangan Dang Wirata inilah mampu mengubah kehidupan masyarakat desa Braban. Jadi dari yang tidak tahu, tidak bisa diajarkanlah untuk membuat upacara-upacara tersebut. Nah, ini upacaranya untuk apa saja? Ini upacaranya persembahkan untuk apa gitu. Dia yang mengajarkan di sana, dan dia juga membangun asrama di sana untuk masyarakat desa Braban gitu. Nah, tetapi dengan umat yang mengikuti ajaran dari Dang Wirata ini membuat kepala desanya atau pemimpin desa mereka itu marah, ya kesal gitu ya. Kenapa? Karena sebagian besar masyarakatnya atau warganya itu sudah beralih ke Dang Wirata ini, sudah mengikuti ajaran pendeta ini gitu. Jadi dia merasa ditinggalkan oleh warganya, tapi masih ada beberapa pengikutnya yang masih mau mengikuti perintah dari Kibraban ini gitu. Nah, karena merasa ditinggalkan oleh warganya, jadi Kibraban ini selaku pemimpin desanya menyuruh warganya yang masih setia, nah itu untuk mengusir Dang Wirata. Nah, kebetulan pada saat itu Dang Wirata ini sedang bermeditasi, berdekatan dengan batu karang yang dia temukan itu. Dan ternyata di sebelah batu karang atau gili beu itu ada sumber mata air tawar. Dan ternyata sinar yang melihat dari Pura Rambut Siwi itu adalah sumber mata air tawar ini. Nah, dengan keberadaan sumber mata air tawar inilah beliau menggunakan tempat itu sebagai tempat bermeditasi gitu. Nah, pada saat bermeditasi itu dia diserang oleh pengikut dari Kibraban itu. Nah, karena dia memiliki kekuatan yang sangat tinggi, dia tahu bahwa dirinya akan diserang oleh pengikutnya Kibraban. Nah, akhirnya beliau dengan kekuatannya memindahkan batu karang itu ke tengah laut. Nah, memindahkan gili beu itu ke tengah laut, beliau namakan dengan tengah laut. Ini belum jadi tanah lot ya, tapi menjadi tengah lot, artinya tengah laut. Betul. Nah, kemudian selain itu beliau juga menggunakan selendangnya untuk menciptakan ular-ular. Jadi ular itu diciptakan melalui selendangnya untuk menjaga kawasan gili beu yang sudah dipindahkan ke tengah laut. Gitu. Jadi ular ini ya warnanya hitam putih, loreng gitu ya. Kalau kami bilang lipi poleng. Lipi itu ular, poleng itu ya loreng, warnanya hitam putih gitu. Hitam putih warnanya Bu. Jadi agak kuning-kuning sedikit putihnya. BTW tanah lot Bali.
OTW Tanah Lot Bali.